Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfa Armadani, guru SD Negeri Keranggan, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut selama mengikuti On the Job Training 2, yaitu rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di SD Magang 1, kajian manajerial yang dilaksanakan di dua sekolah SD Magang 1 dan SD Magang 2, peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di SD Magang 2. Selamat mengikuti. Rencana proyek kepemimpinan. Kegiatan RPK dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu SD Negeri Keranggan. Sekolah yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan ini berdiri pada tahun 1978 di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Selama masa pandemi COVID-19, peserta didik SD Negeri Keranggan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah belajar dari rumah. Berdasarkan analisis rapot mutu SD Negeri Keranggan serta melakukan observasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Nani Sumarni SPD, maka diperoleh permasalahan pembelajaran yang harus segera diselesaikan, yaitu belum maksimalnya kompetensi guru dalam pemanfaatan platform pembelajaran jarak jauh. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian student well-being, maka solusi yang ditawarkan adalah pelaksanaan in-house training. Tujuan RPK adalah 1. Untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan calon kepala sekolah. 2. Meningkatkan kompetensi guru dalam memahami pemanfaatan platform pembelajaran jarak jauh. 3. Meningkatkan prestasi belajar siswa dan pencapaian student well-being. Langkah-langkah pelaksanaan RPK diawali dengan persiapan melaksanakan sosialisasi kepada guru-guru SD Negeri Keranggan, pembentukan panitia pelaksana. In-house training dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama berlangsung selama 3 hari. Selama pelaksanaan siklus 1, peserta in-house training melakukan pengisian instrumen yang akan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi IHT.
berdasarkan hasil analisis instrumen MONEF, terdapat 2 peserta yang memperoleh hasil di bawah 75%, sehingga harus dilanjutkan dengan pendampingan pada siklus 2. Siklus 2 atau pendampingan dilaksanakan selama 3 hari. Kedua peserta pendampingan didampingi oleh 1 orang mentor yang merupakan salah satu peserta yang mendapatkan nilai sangat baik pada siklus 1. Hasil akhir yang didapatkan dari pelaksanaan siklus 2 adalah terdapat peningkatan kompetensi guru sesuai indikator keberhasilan yang diharapkan. Setelah pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2, peserta diminta untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah didapatkan selama pelaksanaan in-house training dalam pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan setiap hari. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada peserta didik untuk mengukur 2 hal, yaitu pencapaian student well-being atau kebahagiaan siswa dan pencapaian peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Wawancara dilakukan melalui Zoom meeting dan video call. Di antaranya dapat meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik dalam membuat konten-konten pembelajaran yang sangat bermanfaat di masa pandemi seperti sekarang. Kita diajarkan berbagai macam aplikasi yang sangat menarik, salah satunya yaitu Quicker, Quizzes, Ruang Guru, dan lain sebagainya, yang tentunya aplikasi itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik, terutama dalam membuat soal-soal yang menarik untuk peserta didik dalam belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebagai orang tua murid, saya merasa sangat terbantu dalam membimbing anak saya belajar di rumah. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru, seperti pembelajaran melalui aplikasi Ruang Guru, Quicker, dan Quizzes, anak saya menjadi semangat dan senang belajar di rumah. Karena pembelajaran ini sangat menyenangkan dan meningkatkan kreativitas anak saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Dengan pembelajaran Quicker dan Quizzes, saya sangat senang dan memahami materi yang diberikan oleh guru saya. Saya sangat senang karena nilai saya semakin meningkat. Terima kasih guruku. Kajian manajerial. Dalam pelaksanaannya, calon kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 1 dan melakukan studi dokumen untuk mempelajari capaian SNP di Sekolah Negeri Kranggan. Kajian manajerial kedua dilaksanakan di SD Negeri Kademangan 02 sebagai sekolah magang 2. Peningkatan kompetensi. Kegiatan PK dilaksanakan di Sekolah Magang 2 SD Negeri Kademangan 2 beralamatkan di Jalan Kampung Kademangan, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sekolah ini berdiri pada tahun 1984 di atas lahan seluas 2.700 meter persegi. Calon kepala sekolah
melakukan wawancara berdasarkan nilai AKPK yang masih lemah pada masing-masing komponen kompetensi calon kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan observasi dan studi dokumen terkait 5 kompetensi yang akan dipelajari, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada LPMP Banten, BKPP Kota Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, LPP KSPS Kemdikbud, Bapak Bahder Maulana, selaku pengajar diklat dari LPMP Banten. Mentor 1, Ibu Nani Sumarni SPD. Mentor 2, Ibu Ismariana SPD. Rekan-rekan peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Kota Tangerang Selatan. Dewan Guru, peserta didik, beserta staf di SD Negeri Keranggan dan di SD Negeri Kademangan 02. Juga kepada keluarga besar dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.